Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat berkat kesehatan yang Tuhan masih perkenankan bagi kami, dan juga buat kesempatan yang baru pada hari ini Tuhan. Di hari Minggu pagi yang baru ini Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar bisa bersuka cita dan merasakan hadirat-Mu. Kami juga khusus berdoa buat saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing atau dari manapun mereka berada. Biar Tuhan Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka dalam ibadah mereka pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita buka hati kita rasakan jamahan hati Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan. Biar hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan. Haleluya. Dalamku,
sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hanya pegang janji-Mu kepada kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati kami. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadapan Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami percaya Kau terus menyertai kami. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sekarang kami mau bersukacita bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita yang siap bersorak-sorai. Kita sama-sama katakan, amin. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Dia menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naik
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sekarang mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dan perisai bagi hidup kita, dan hanya kepada Roh Tuhan sajalah kita berserah. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
Shalom. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita. Kita akan mendengar firman. Mari kita berdoa. Kami serahkan diri kami sepenuhnya dalam pimpinan Roh-Mu, supaya diri kami siap menerima firman-Mu. Hati kami siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan firman itu, benih itu bisa tumbuh dalam hati kami. Dan doa kami, harapan kami bisa melakukannya karena kami mau melakukannya. Biar kuasa si iblis tidak mencuri firman itu. Biar kuasa si iblis tidak mengganggu konsentrasi kami. Kami siap dengar firman-Mu, Tuhan Yesus. Berbicaralah melalui hamba-Mu, pakai dia menjadi penyampai firman Tuhan yang baik, supaya kami semua mendengar dan mengerti dan akan melakukannya. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Anugerah Tuhan bagi kita semua, kita bisa beribadah, kita bisa sebentar lagi mendengar firman. Saya yakin ini anugerah Tuhan. Dan kesempatan ini mari kita manfaatkan, kita gunakan untuk sepenuhnya berkonsentrasi supaya firman ini bisa benar-benar kita mengerti. Dan pada waktunya akan kita lakukan supaya kita berbuah dalam kehidupan kita seperti yang Tuhan Yesus mau. Nah, kita sudah belajar, kita sudah diperintahkan bagaimana Tuhan Yesus menang menghadapi pencobaan yang dilakukan iblis. Tuhan Yesus telah dicobai. Maka kita pun orang-orang pilihan, saya dan saudara, itu pasti akan dicobai. Atau bahkan kita juga sedang dicobai oleh iblis. Dan semua itu diizinkan Tuhan. Kita diuji dan supaya kita belajar, supaya kita semakin hari semakin kuat secara rohani. Dan kita sudah belajar bagaimana menang menghadapi pencobaan-pencobaan yang ditawarkan iblis, seperti yang dihadapi Tuhan Yesus. Yang pertama itu, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan dan jadikan itu yang utama dalam hidup kita. Kalau hanya kebutuhan hidup, memikirkan makan, minum, apa yang kita pakai itu menjadi tujuan hidup kita, maka cuma masalah waktu. Kita pasti akan kalah dengan godaan iblis, karena ketika ada kuasa dalam hidup kita, kita akan memanfaatkan, menggunakannya untuk kedagingan kita, untuk keinginan-keinginan kita. Dan kesempatan yang ditawarkan oleh iblis itu membuat kita kalah dan kita akan tunduk kepadanya. Yang kedua, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita mesti percaya akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Rencana kita tidaklah begitu penting. Rencana Tuhanlah yang terpenting dalam hidup kita. Jangan paksakan kehendak kita kepada Tuhan. Itu mencobai Tuhan. Biar kita tetap percaya apapun yang terjadi, kedaulatan Tuhan tetap ada atas kita. Dan yang ketiga, tujuan hidup kita bukanlah hal-hal duniawi. Kalau kekuasaan, jabatan, harta benda, kesuksesan secara duniawi itu yang menjadi tujuan hidup kita, tinggal masalah waktu. Iblis akan menggoda kita dan kita akan tunduk kepadanya. Sama seperti Tuhan Yesus, tujuan hidup kita adalah menggenapi rencana Bapa dalam hidup kita. Supaya rencana Bapa terhadap saya dan saudara tergenapi, itu tujuan hidup kita. Dan bagaimana caranya itu harus sesuai dengan rencana Tuhan, caranya Tuhan. Waktunya itu harus sesuai dengan waktu Tuhan, bukan jalan kita dan bukan waktu kita. Nah,
dengan 3 hal ini, kalau kita lakukan, maka kita akan menang seperti Tuhan Yesus menang. Dan saudaraku, setelah Yesus menang dalam pencobaan di padang gurun itu, apakah pencobaan itu berhenti? Tidak. Apakah iblis berhenti mencobai Yesus? Tidak. Mari kita buka Lukas 4 ayat 13. Ayat terakhir dari perikop pencobaan di padang gurun itu, Alkitab menuliskan demikian. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi, walaupun waktu itu iblis diusir dan dia mundur, Alkitab mengatakan dia menunggu waktu yang baik. Dan Yesus tidak berhenti dicobai. Yesus sering dicobai oleh ahli-ahli Taurat dalam pelayanannya dan orang-orang Farisi dalam pelayanannya. Demikian juga kita, orang-orang pilihan Tuhan ini. Pencobaan akan terus kita hadapi. Bahkan orang-orang yang mengerti firman juga akan dipakai untuk mencobai kita. Sesama kita pun akan dipakai untuk mencobai kita. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita menang menghadapi sebuah pencobaan, maka pencobaan yang lain akan berhenti. No, tidak. Sama seperti Yesus sampai akhir pelayanannya di dunia sebagai manusia, pencobaan itu terus menerus ada. Tapi saudaraku, dia tetap menang. Dan firman Tuhan yang hari ini kita pelajari dan yang harus kita lakukan adalah sekarang bagaimana sikap kita menghadapi pencobaan ini yang gak pernah berhenti. Yang pertama, percayalah bahwa di setiap pencobaan itu tersedia jalan keluar dari Tuhan. Ya. Ini hal yang pertama yang harus kita jadikan sebuah kebenaran dalam diri kita, dalam pikiran kita ketika pencobaan yang baru datang. Percayalah bahwa di setiap pencobaan selalu tersedia jalan keluar dari Tuhan. Mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi firman ini berkata, ketika kita dicobai, jalan keluar akan diberikan. Dan tidak ada pencobaan yang kita hadapi ini yang melebihi kekuatan manusia. Saya dan saudara adalah manusia. Maka Tuhan sudah mengukur itu, dan atas otoritasnya kita diizinkan menghadapi pencobaan yang sebenarnya Dia sudah mendesain itu supaya kita menang. Kenapa? Jalan keluarnya sudah disediakan. Alkitab dalam bahasa Inggris menyebutkan demikian. Pencobaan yang kita hadapi juga dihadapi oleh orang-orang lain. Jadi semua manusia menghadapinya. Dan yang berikutnya, ketika pencobaan itu datang, jalan keluar itu sebenarnya sudah ada. Jadi kita hanya perlu tanya Tuhan dan temukan jalan keluar itu dan menang. Sekali lagi ya. Jadi ketika pencobaan itu datang, kita hanya perlu tanya Tuhan, hadapi pencobaan itu, tanya Tuhan, dan kemudian temukan jalan keluar dari Tuhan tersebut dan menang. Karena sekali lagi kita didesain untuk menang. Karena Yesus sudah menang. Kalau kita percaya Yesus, maka ada kekuatannya, ada jalan keluarnya, kita pasti menang.
Tapi sering kita atau orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen itu punya sikap yang salah menghadapi pencobaan. Yang paling banyak itu mengeluh. Yang kedua, lebih parah dari itu bersungut-sungut. Kok gini lagi? Katanya ikut Tuhan, katanya sudah dimenangkan, katanya sudah dibebaskan. Tapi kenapa lagi menghadapi hal-hal yang kayak gini? Dari orang-orang yang terdekat lagi persoalan ini. Kenapa begini? Dan yang terparah, menyerah. Itulah keputusan yang terparah yang diambil oleh orang yang menghadapi pencobaan. Karena menyerah itu sama dengan meninggalkan Tuhan. Karena menyerah itu sama dengan mengikut iblis, tunduk kepadanya. Karena iblis menawarkan kemudahan, iblis menawarkan kenyamanan, iblis menawarkan kenikmatan. Dan iblis mengikat. Tapi Tuhan mengizinkan kita menghadapi itu untuk menguji iman kita. Dan Dia sudah mendesain kita untuk menang. Jadi ketika pencobaan datang, putuskan untuk terus berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku putuskan? Maka Tuhan akan pasti memberitahu kita dan akhirnya kita menemukan jalan keluar itu. Jadi yang pertama, percayalah bahwa di setiap pencobaan tersedia jalan keluar dari Tuhan. Dan yang hebat, biasanya jalan keluar itu tidak pernah kita pikirkan. Jalan keluar itu sering merupakan mujizat. Jalan keluar itu sering membuat kita takjub akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini ketika menghadapi pencobaan, jangan mengeluh lagi, jangan bersungut-sungut lagi. Kembalilah kepada Tuhan, berdoalah, puji Dia, dan Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita akan menang. Itu yang pertama. Yang kedua, pencobaan adalah ujian iman yang tujuannya menguatkan otot-otot rohani kita. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi langkah pertama begini. Anggap ketika pencobaan itu datang sebagai suatu kebahagiaan. Firman Tuhan ini nggak menuliskan bahwa pencobaan itu adalah sebuah kebahagiaan, tidak. Kita disuruh menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Ketika langkah pertama ini kita lakukan, ketika ada pencobaan, oke, walaupun berat, saya percaya Tuhan akan kasih kekuatan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan pasti ada sesuatu yang hebat di balik ini. Nah, kita sudah menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Nah, kemudian kita menghadapinya. Dan kita punya mindset bahwa nanti gini, bahwa ujian iman, ujian kepercayaan kita kepada Tuhan, sikap kita tadi kemudian itu akan menghasilkan ketekunan.
Dalam Alkitab berbahasa Inggris dituliskan itu endurance. Endurance itu ketahanan, tahan uji. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan, itu sama dengan kita latihan. Sama kayak di fitness. Jangan pikir ketika angkat beban, ya mungkin kita angkat beban yang mampu kita angkat lah ya. Gak usah yang terlalu luar biasa gitu. Kita angkat 2 kilo, tapi kita lakukan terus menerus. Tanpa kita sadar, otot-otot lengan kita ini akan semakin kuat. Itu kita nggak sadar. Tapi Alkitab menuliskan endurance. Endurance itu panjang waktunya, proses itu panjang. Bayangkan aja, kita kalau datang ke fitness itu, kita akan pilih. Kita aja milih beban yang kita sanggup angkat. Kalau memang kita sanggup angkat 10 kilo, ya pilih yang 10 kilo. Dan lakukanlah terus menerus. Percayalah, otot-otot kita akan kuat. Demikian juga, otot-otot rohani kita akan kuat. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sudah mendesain kita untuk menang. Hanya kita perlu berlatih. Dan itu yang diizinkan Tuhan terjadi. Supaya apa? Supaya kita sempurna. Karena ketekunan itu akan membuahkan buah yang matang supaya kita jadi sempurna. Kita tidak jadi anak yang cengeng lagi. Kita tidak menjadi anak yang mengeluh lagi. Dan justru kita akan bisa menguatkan orang lain. Kenapa? Karena kita sudah melewatinya dan menang. Jadi anggap sebagai suatu kebahagiaan kalau kita menghadapi pencobaan. Malah harusnya ngomong gini, mari datang. Saya akan hadapi. Karena saya tahu Tuhan sudah memberikan jalan keluar, itu yang pertama. Dan yang kedua, semua ini akan membuat saya dan saudara semakin kuat. Membuat saya dan saudara semakin tekun. Dan saya yakin ujung dari semua itu adalah supaya kita jadi berkat. Hari-hari ini dengan keadaan sulit ini, yang harus kita lakukan adalah bertahan dan menang. Kenapa? Karena di luar sana orang-orang membutuhkan teladan soal ketahanan, soal ketekunan, dan soal menjadi berkat. Dan sekarang adalah kesempatan kita berlatih otot rohani kita supaya kita bisa jadi berkat. Bagaimana caranya? Persoalan yang datang ini, percayalah, temukan jalan keluarnya. Karena semua itu disediakan Tuhan bagi kita. Berdoalah kepadanya, puji Dia dalam ibadah-ibadahmu, dalam perenunganmu, dalam saat teduhmu. Tanya Tuhan, bagaimana caranya? Dan yang kedua, jalani. Anggap itu sebuah kebahagiaan. Dan kemudian teruslah menghadapi itu. Jangan menyerah, maka kau akan semakin kuat dan sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur saat ini kami mengerti bagaimana menghadapi pencobaan yang datang, yang sedang kami hadapi, dan yang akan kami hadapi. Kami bersyukur, biarlah firman ini mengubah cara berpikir kami. Ampuni kami kalau selama ini ketika persoalan datang kami mengeluh, ketika persoalan datang kami bersungut-sungut, bahkan sering juga kami menyerah. Ampuni kami Tuhan. Padahal Kau sudah mendesain kami, menentukan takdir kami, menentukan tujuan kami, menentukan bagian kami, yaitu kemenangan. Terima kasih kalau hari-hari ini pencobaan itu datang, sekarang kami mengerti
Biar kami berdoa kepadamu dan percaya bahwa Tuhan pasti menunjukkan jalan keluar, dan kami akan menang karena jalan keluar dari Tuhan ini. Dan hari ini sikap kami mengerti bahwa semua yang kami hadapi ini adalah supaya kami kuat, supaya kami tekun, supaya kami orang-orang yang mempunyai ketahanan yang baik, sehingga kami bisa terus menjadi berkat dalam keadaan apapun, dan kami bisa menjadi teladan soal ketekunan dan ketahanan menghadapi pencobaan. Apa yang ditawarkan iblis hari-hari ini? Jalan keluar yang gampang, jalan keluar yang nyaman. Mampukan kami menolaknya? Hari ini kami memutuskan untuk menolak itu semua. Kami akan menjalani prosesnya yang kami percaya kami akan bisa menangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah, bagi kami sekarang ini adalah hal yang ajaib. Dengan begitu banyak tantangan, dengan begitu banyak persoalan, dengan begitu banyak ancaman sakit penyakit hari-hari ini, kami masih bisa sehat, kami kuat, kami bersyukur buat keajaiban-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengerti sekarang bagaimana menghadapi persoalan, pencobaan yang sedang kami hadapi. Dan kami sudah siap ketika ada pencobaan baru yang datang. Kami percaya semua itu dalam otoritas Tuhan. Sekarang kami mengerti. Sering iblis menuduh kami bahwa itu adalah dosa kami. Apalagi yang terjadi dosa yang kami lakukan di masa lalu. Hari ini kami mengerti itu hanya pencobaan dari iblis yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya itu latihan ketekunan bagi kami yang akan menambah kekuatan rohani kami. Supaya kami tahan, supaya kami kuat, supaya kami bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitar kami. Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami sehingga kami menang menghadapi pencobaan demi pencobaan. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa buat bangsa ini, bagi kota ini. Kami yakin dan percaya
semua dalam otoritas Tuhan. Walaupun ada yang jahat, kami yakin Tuhan berperkara kepada mereka. Sehingga sampai saat ini kami melihat bagaimana Tuhan tetap melindungi, dan percaya bahwa ke depan pun, nanti pun Tuhan akan tetap melindungi. Kami berdoa supaya proses pembagian atau persiapan untuk vaksin berjalan baik. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah untuk bisa mendistribusikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau bekerja dalam segala sesuatu. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya dan mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia. Hadapilah pencobaan-pencobaan yang kau alami. Berdoa kepada Tuhan, terima jalan keluar darinya, temukan jalan keluar darinya, dan berjalanlah untuk menuju kemenangan. Teruslah berlatih dengan pencobaan-pencobaan yang datang, karena itu pasti menguatkanmu, membuat kau tahan uji, sehingga kau menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kau, di keluargamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.